Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, sungguh kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat besar jasanya, yang senantiasa memberi spirit kepada kita untuk melakukan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai pengikutnya, sekaligus juga menjadi spirit bahwa kehidupan yang terbaik atau masa yang terbaik adalah masa di zamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun qarni, kata Rasulullah, sebaik-baik masa adalah masaku. Karena itulah motivasi dan spirit kita adalah bagaimana kita ini senantiasa membaca sejarah para salafus saleh, para sahabat, agar kita ini senantiasa bersemangat di dalam meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Bahkan juga orang-orang terdahulu atau di zaman Rasulullah juga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kematiannya di medan perjuangan. Artinya mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Salah satu bentuknya adalah rela berkorban dan mengorbankan dirinya dalam rangka untuk kemenangan perjuangan Islam. Jamaah yang sangat berbahagia, kami dikasih tema terkait dengan sedekah. Saya ingin membacakan satu ayat yang sangat populer. Semoga ini menjadi inspirasi yang kuat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dimisalkan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji tanaman, kemudian tanaman itu tumbuh dan bercabang 7, setiap cabang berbuah 100, dan kemudian tentunya sama dengan 700 kali. Yang menarik di sini adalah yudaifu liman yasha. Ya. Kelipatannya itu bisa, ya, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kehendak Allah terhadap kelipatannya itu. Tapi Allah menyebutkan 10, ya, atau 1 sampai 700 kali. Tapi yang umum itu adalah disebut 10. Sebagaimana misalnya di dalam hadis, man qara harfan min kitabillah, ya, falahu bihi, ya, hasanat. Al hasanatu asruh amsalihah. Setiap kebaikan itu 10 nilainya. Jadi luar biasa jemaah sekalian. Nah, 10 kali 700 kali. Bahkan yang lain disebutkan, ya, asru ila
sabu'imiyah 10 sampai 700 kali. Jadi kebaikan kita itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali. Nah, tadi disebutkan bahwa di ayat itu disebutkan yudaifu liman yasha. Ya. Allah melipat gandakan lebih dari sekadar 700 kalau Allah menghendaki. Ya, tentu intinya di sini adalah seperti apa keikhlasan kita di dalam bersedekah itu. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala di ayat lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan juga senantiasa menegakkan salatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan dia juga berinfak, ya, bersedekah, ya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya, sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ya, tidak diumumkan atau diumumkan. Allah memberikan jaminan yang luar biasa. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang perniagaannya tidak akan pernah rugi. Ya, bahkan diartikan di sini perniagaan itu adalah hidupnya tidak akan rugi. Ya, jadi sebenarnya jemaah sekalian, tentu kalau kita ditanya mengapa kita harus senantiasa bersedekah, ya, salah satu sahabat Rasulullah yang utama, Abu Bakar As-Siddiq, pernah ditanya ketika Rasulullah ingin melakukan peperangan. Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, hai sahabat, kita ingin melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Kita butuh amunisi. Ya, siapa di antara antum yang mau bersedekah? Kemudian Abu Bakar, ya, bukan duluan, Umar kemudian angkat tangan. Saya ya Rasulullah, berapa yang antum infakkan? Setengah dari harta saya. Ya, kata setengah itu bagi Umar merasa bahwa saya akan kalahkan Abu Bakar. Tapi ketika Abu Bakar disebut atau menyebutkan dirinya, saya ya Rasulullah, antum hai Abu Bakar, seluruh harta saya. Ya, Rasulullah Muhammad SAW begitu terheran. Loh, apa yang anda simpan untuk anak dan istri anda? Antum, saya masih punya Allah dan Rasulnya. Ya, jadi luar biasa. Keyakinan Abu Bakar inilah yang perlu kita tiru. Ya, perlu kita ikuti. Keyakinan yang begitu kuat itulah yang kemudian menjadikan para sahabat yang lain sangat iri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, sesungguhnya sebesar apapun yang kita ingin infakkan, tidak usah kita khawatir, Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya dengan lebih dari apa yang, ya, kita keluarkan. Karena sudah seperti itulah. Makanya di hadis lain disebutkan, ma naqasat mimmal bis sadaqah. Tidak akan berkurang sedikit pun harta kita dengan sedekah. Ya, misalnya kita ini punya harta 100 juta. Kita sedekahkan 100 juta juga, itu tidak akan berkurang. Allah akan mengganti di tempat yang lain atau dari tempat yang lain. Ya, sebagaimana tadi Abu Bakar As-Siddiq itu keyakinannya begitu sangat kuat. Ya, sehingga beliau sangat yakin semuanya pun hartanya disedekahkan itu tidak ada masalah. Ya, subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, maka sesungguhnya banyak pelajaran yang perlu kita ambil dari para sahabat Rasulullah. Kemudian di ayat lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man zallazi yuqridullaha qardan hasanah fayudaifahu lahu ada'afan katsirah. Ya, barang siapa yang meminjamkan, ya, hartanya, ya, harta yang untuk kebaikan, qardan hasanah
fayudaifahu lahu ad'afan katsirah. Ya, Allah akan memberikan ya keuntungan berlipat ganda, ya katsirah banyak, ya dengan kelipatan yang banyak. Subhanallah. Jadi luar biasa ya. Sebenarnya salah satu yang kita iri, mohon maaf, ya tadi sudah didoakan oleh Pak Imam, orang tua kita di sini, Pak Andi Irianto, mudah-mudahan disembuhkan segera penyakitnya oleh Allah, dicabut penyakitnya dan disehatkan seperti sedia kala. Beliau ini luar biasa, kita perlu mencontohnya juga. Ya, untuk urusan sedekah luar biasa beliau ini. Ya. Tidak enak kita mau sebut-sebut berapa dan sebagainya, tetapi ya kita sudah paham betul beliau ini punya andil yang sangat besar, khususnya di kawasan BTP ini. Ya, lebih khusus lagi di masjid kita ini luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, tentunya kita mengambil pelajaran lebih khusus di bulan Ramadan ini jamaah sekalian. Tadi saya kembali kepada ayat yang saya sebutkan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Kata zakat itu selalu bergandengan atau sedekah itu bergandengan dengan salat. Ya. Nah, betapa pentingnya sedekah ya dan salat ini, maka inilah yang menjadi motivasi kepada kita. Ada juga orang yang kuat bersedekah tapi kadang-kala tidak diperhatikan ibadah salatnya. Ya, termasuk juga di ayat ini mengawalinya dengan sesungguhnya orang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi nilai Al-Quran itu begitu sangat besar jamaah sekalian, sekaligus menjadi inspirasi yang kuat bahwa sedekah itu ketika orang sudah berquran, ya sudah kuat nilai-nilai Quran dalam dirinya, maka insya Allah orang itu tidak akan sulit diajak untuk bersedekah, ya, dan juga tidak sulit diajak untuk senantiasa menegakkan salatnya. Ketika dia sudah berakhlak Quran, ketika sudah menjadi kebiasaan aktivitas kesehariannya dia dekat dengan Al-Quran, maka sebenarnya jamaah sekalian yang berbahagia, salah satu penanaman nilai yang sangat penting bagi generasi kita ini, khususnya seperti anak-anak kita di belakang, itu adalah penanaman nilai-nilai Al-Quran sejak dini, sejak masih anak-anak, ya, supaya mereka ini tumbuh berkembang yang kemudian mereka tercelup dengan nilai-nilai Quran sejak dini, sehingga insya Allah mereka sejak kecil, sejak dini itu sudah menggambarkan, memperlihatkan akhlak Quran dalam dirinya. Ya, subhanallah, kalau ini menjadi kesadaran bersama kita, ya saya kira kita akan melihat mereka 10-20 tahun ke depan. Ya tentu kita mohon maaf, terbatas memang umur kita ini. Kalau sudah 60 tahun umur kita ini, lebih bagus konsen kita kepada bagaimana dekat dengan Quran, dekat dengan masjid, dan dekat dengan orang yang suka bersedekah, atau kita yang suka bersedekah, supaya semuanya itu menjadi bekal, ya, menjadi bekal, menjadi sarana untuk kita kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan hidup kita. Yang pasti bahwa ya kita ini ingin dan berharap sekali hidup kita ini akan selamat. Nah, sesungguhnya momentum Ramadan ini saatnya, momentumnya untuk kita benar-benar merasakan betapa kedekatan orang-orang yang beriman kepada Allah adalah menjadi impian yang kemudian akan menjadi sesuatu yang akan membahagiakan ketika dia banyak berinteraksi dengan nilai-nilai Al-Quran. Makanya jamaah sekalian yang berbahagia, adalah satu kesyukuran yang luar biasa. Alhamdulillah, ya, di masjid-masjid kita di BTP ini luar biasa hidup majelis-majelis Quran, dan tentunya kita berharap bukan hanya orang-orang tua, tapi anak-anak kita itu yang tidak kalah penting, karena sesungguhnya generasi yang akan menggantikan kita ini adalah ada di belakang kita, anak kita sendiri, mungkin cucu kita dan seterusnya. Nah, kalau ini kita menjadikan sebagai satu kesadaran kuat, ya, yang menentukan generasi ke depan adalah bagaimana lahirnya orang-orang yang berquran. Makanya disebutkan generasi Qurani, generasi 554,
Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillati 'alal mu'minin a'izzati 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'ti man yasha wallahu wasi'un alim. Sekiranya penduduk, ya, hai orang beriman, kalau mereka itu murtad dari Allah, ya, dari agama Allah, Allah akan mendatangkan generasi, ya. Generasi itu adalah generasi yang Allah cinta kepada mereka. Nah, kecintaan Allah kepada mereka itulah yang harus menjadi catatan penting. Mungkinkah Allah cinta kepada kita kalau kita tidak cinta kepada Allah? Tentu tidak. Kecintaan Allah kepada kita karena sejak dini anak-anak kita ini kita rekayasa, kita tarbiyah, ya, kita melakukan proses yang cukup, ya, maksimal, mengkader mereka, mentarbiyah mereka sejak dini sehingga mereka benar-benar tercelup dengan Quran dan terlihatlah pada diri mereka akhlak-akhlak Quran itu. Makanya Aisyah ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah?" Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi yang paling mendasar sesungguhnya jemaah sekalian adalah untuk kita bangun, kita munculkan generasi Quran itu adalah dari masjid-masjid. Ya, kalau di kawasan BTP ini seluruh masjid sepakat. Setiap masjid itu membentuk generasi Quran, subhanallah, luar biasa. Akan memberi kebahagiaan, kemenangan, kekuatan yang luar biasa, ya, di masa depan generasi kita ini. Saya kira ini yang mungkin saya sampaikan, intinya bahwa bagaimana kita ini tidak henti-hentinya, ya, tidak bosan-bosannya, bahkan kita lebih serius lagi, ya. Cukup hiduplah majelis taklim di BTP ini, tapi yang saya masih berharap banyak adalah, apalagi di sini kita ada fokus Islam. Kami tadi subuh kemarin subuh di Masjid Katimbang sana, ya, dengan Pak Ketua Fokus menyampaikan kepada mereka, ya, teman-teman kita, bahwa, ya, bagaimana masjid-masjid itu menjadi sarana untuk tumbuhnya, ya, majelis-majelis Quran. Bukan hanya majelis taklim ibu-ibu, ya. Ini kan rata-rata di mana-mana jamaah sekalian yang berkembang untuk ibu-ibu. Tapi kita lupa anak-anak kita ini yang paling tidak kalah penting. Kalau anak-anak kita ini kuat Qur'annya, subhanallah. Ya. Mengapa ini kita sampaikan jamaah sekalian? Karena anak-anak kita ini justru mereka ini rata-rata masih kecil sudah punya teman dekat namanya HP. Ya. Mereka sangat dekat dengan HP. Tapi apa isinya HP yang dia lihat? Banyak game, banyak permainan, ya. Coba mereka ini adalah generasi Quran sejak kecil, wah, luar biasa, insyaallah. Saya kira inilah optimisme kita, ya, spirit kita di bulan Ramadan. Ya, mari kita jadikan masjid-masjid kita sebagai tempat tarbiyah, sarana untuk melahirkan generasi Quran di lingkungan dan kawasan BTP ini, insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.